Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan. Selamat datang di channel Afgan Iqbal. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik saja atau lagi bingung gimana cara menggunakan Google Docs? Nah, hari ini aku bakal ngasih tahu tutorial bagaimana cara menggunakan Google Docs. Sebelum itu, karena di video ini adalah edisi pramuka, aku bakal tepuk pramuka dulu kali ya, seru ya. Oke, satu, dua, tiga. Pramuka, Pramuka, Praja Muda karena pesantren IDN Boarding School. Oke. Nah, oke. Kali ini aku bakal langsung aja ngasih tahu bagaimana cara melakukan, cara memakai, cara menggunakan Google Docs-nya. Oke, aku kecil dulu gambar aku ya. Nah, udah aku kecilin. Oke, langsung aja. Kalau misalnya udah di Chrome pasti bakal langsung kayak gini kan. Tapi tunggu dulu. Ada tulisan di sini. Don't forget to subscribe. Jadi jangan lupa untuk pencet tombol subscribe yang ada di bawah yang warna merah, dipencet. Nah, diklik ceklok. Nanti kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari aku. Oke, pasti udah dapet. Kalau misalnya kalian udah masuk di tampilan Chrome seperti ini, kalian bisa cara pertama adalah di sini tulis aja docs kayak gini. Nah, nanti tinggal dipencet search kayak gini. Habis itu tinggal dipencet kayak gini, kayak gitu. Itu ribet. Menurut aku kayak gitu ribet. Itu cara pertama, menurut aku ribet. Cara kedua adalah cara paling gampang dari aku. Yang pertama adalah kalian tinggal pencet titik kotak, titiknya ada 9 yang ada di pojok kanan ini nih. Dipencet. Abis itu scroll ke bawah, biasanya ada gambar kayak begini. Aku nggak tahu kalian gambar docsnya ini ada di sini atau di mana, aku nggak tahu karena ini bisa dipindah-pindahin kemana aja tuh. Oke, nanti tinggal dipencet 2 kali gambar docsnya. Oke, pertama di sini di bawah ini adalah dokumen-dokumen yang udah aku buat. Di bawah ini adalah dokumen-dokumen yang udah aku buat, dan di atas ini adalah kalau di dokumen-dokumen yang udah aku buat ini adalah kalau misalnya kita udah pernah menggunakan. Tapi kalau misalnya kita belum pernah menggunakan, nggak bakal ada dokumen-dokumen kayak gini. Oke, pertama adalah cara untuk gimana ya untuk menggunakannya. Menggunakannya di sini udah tersedia sendiri. Kayak ini adalah laporan, ada brosur, proposal, ada resume, ada surat juga. Di sini kamu kalau misalnya surat tinggal klik aja sekali, nanti dia loading. Nah, kalau kayak gini ini kayak dipermudah gitu, jadi kalian itu nggak perlu buat garis-garisnya, ini diketengahin, tulisannya ketengahin itu nggak ribet. Jadi tinggal di sini tinggal hapus, habis itu tinggal dikasih nama aja, misalnya namaku Afgan. Habis itu alamat misalnya apa ya, misalnya jalan Kayu Muning, misalnya Kayu Muning gitu loh. Nah, habis itu nanti di bawah tinggal dikasih aja surat-suratnya di bawah gini. Nah, gitu. Habis itu aku juga pengen ngasih tahu buat kalian yang pada belum tahu apa itu Google Docs. Google Docs adalah salah satu produk dari Google yang mirip seperti Microsoft Word ya. Jadi kalau Microsoft Word itu dari Microsoftnya, kalau ini dari Google-nya. Dari kelebihan dari Google Doc ini adalah kalau misalnya tiba-tiba internet kamu mati atau tiba-tiba listriknya mati, itu dia bakal auto save, bakal langsung kesimpan dokumen-dokumen kamu. Jadi misalnya kita buat dulu ya, ini kita pencet dulu kosong ya. Misalnya kita buat dulu. Nah, tutorial di sini adalah cara membuat front-frontnya dan lain-lain. Oke. Pertama misalnya di sini aku tulis bentar ya. Afgan Iqbal Henal. Oke. Di sini buat yang pengen nanya gimana cara ganti teksnya biar jadi judul. Oke, ini udah ada setelan judulnya. Di blok dulu, di blok. Habis itu dia pencet teks normal. Habis itu nanti di sini ada judul, subjudul, judul, opsi. Misalnya judul kayak begini misalnya, tuh. Kayak begini, tapi aku nggak pengen kayak gini soalnya ini gede banget. Aku misalnya pengen yang teks normal aja. Habis itu bentar aku cara menggedein frontnya biar gede tulisannya, pencet ini nih ya, biasa kayak Microsoft Word sih. Habis itu misalnya pencet ini ukuran 14, sorry ini belum di blok. Nah, itu kesalahannya, harus di blok, pencet ukuran front, habis itu misalnya 14. Nah,
Habis itu kalau misalnya pengen ganti ini tulisannya kayak jadi aneh-aneh, jadi tulisan salin, tulisan ini, tulisan gede, tulisan apa, itu gampang. Caranya di blok lagi. Habis itu pencet nih Arial, pencet. Nah, habis itu nanti di sini ada banyak ini. Nah, kalau misalnya kayak gini, inilah tampilan yang pernah kita buat. Nah, di bawah ini adalah yang belum kita buat. Misalnya aku di sini di bawah ini aku pengen pakai Pacifico, pencet aja. Tuh, nanti bakal langsung jadi kayak begini. Tuh, gitu. Habis itu kalau misalnya pengen ganti sama, di blok lagi, Pacifico jadi pencet. Habis itu tinggal ganti, misalnya pengen ganti Comic Sans MS, pencet tuh. Jadi kayak begini. Nah, kalau misalnya kalian pengen buat kayak judul kayak di tengah gitu, tapi biasanya kan orang kan buat biar ini jadi ke tengah tulisannya kan di spasi gitu kan. Itu agak lama dan agak ribet juga. Cara biar cepetnya adalah tinggal di blok lagi. Habis itu nanti di sini ada pencetan nih, ini tengah. Kalau ini kan kiri. Kalau misalnya ini tengah, tuh nanti langsung ke tengah. Tapi kalau misalnya pengen ke kanan, pojok kanan tinggal pencet ini. Tuh. Di tengah lagi pencet ini. Nah, kayak begitu. Habis itu kalau misalnya kalian juga pengen tebelin tulisannya gampang. Tinggal di blok lagi. Ini nih yang ngomong B nih. PB pencet klik. Nah, nanti langsung tebel. Habis itu kalau misalnya pengen miring tinggal di sama di blok pencet ini nih I yang miring, I tuh miring. Habis itu kalau misalnya tulisannya bawahnya pengen garis bawahi bisa di blok pencet U tuh nanti garis bawahi. Habis itu kalau misalnya kalian juga pengen tulisannya jadi warna merah bisa tuh jadi warna merah di blok pencet A ini. Nanti background di bawahnya adalah background yang ada di sini. Misalnya background bawahnya merah berarti ini warnanya merah. Misalnya background di bawahnya itu misalnya biru. Nah, ini juga biru gitu. Jadi kalau misalnya orang pengen nandain itu kan bisa pakai miring gitu kan tulisannya. Nah, habis itu gimana cara biar ngupload fotonya? Bentar ya, cara biar ngupload fotonya adalah kalau misalnya pengen lihat dari Google ini bisa dipencet nih lambang ini nih, ini foto kayak gini. Habis itu telusuri internet. Nah, nanti bakal dialihin ke kanan sini. Pencet aja misalnya docs, gambar docs. Sorry. Misalnya gambar docs. Tuh. Nanti tinggal ditekan yang lama, ditaruh ke sini. Memuat gambar. Nah, langsung ada deh. Tapi kalau misalnya pengen kecilin, tinggal pencet tes. Ini nih yang ujung-ujung nih, dikecilin kayak gini, dikecil-kecilin, dimaju-majuin gitu-gitu. Ya, gitulah, simple lah. Gitu. Tuh. Itu kalau misalnya gitu dah pokoknya. Habis itu kalau misalnya pengen apa lagi, misalnya pengen ngupload tapi dari komputer kamu, dari komputer kalian, pencet lagi yang tadi sama yang ini. Habis itu upload dari komputer. Ya kalau misalnya bahasa Inggris tinggal diterjemahin aja ke Inggris. Di sini aku pakai Windows ya. Jadinya misalnya aku pengen gambarnya itu misalnya gambar apa ya? Gambar apa misalnya gambar yang udah aku download. Ada gambar apa di sini ya? Misalnya gambar thumbnailnya thumbnail Google Docs misalnya tuh kayak begini. Ini tuh adalah downloadan dari downloadan aku. Maksudnya ini adalah gambar dari komputer aku. Tinggal diupload nanti kayak begini. Kalau misalnya mau kecilin ke sini, gedein juga sana. Ya sama aja kayak tadi lah, kayak ini sama aja. Nah, habis itu kalau misalnya mau ngirim gimana ke orang-orang. Nah, biasanya kan banyak tuh orang-orang yang buat tugas habis itu ngirim link. Nah, caranya adalah tinggal pencet ini nih, bagikan. Habis itu misalnya nama dokumennya Afgan Iqbal channel misalnya, simpan. Habis itu nanti bakal dialihin kayak gini. Nah, ini foto profil kamu, habis itu ini nama kamu, ini nama email kamu. Habis itu kalau misalnya pengen biar bisa dilihat sama semua orang, pencet nih, dibatasi. Pencet ini nih segitiga yang bawah ini nih. Pencet. Habis itu pencet siapa saja yang memiliki link.
Nah, kalau misalnya dibatasi, kalau misalnya orang itu pengen buka, itu harus minta izin dan itu agak ribet. Harus kirim ke email, minta izin, habis itu nanti dikasih, harus nanti kirim, nanti kebuka, itu agak ribet. Jadi tinggal pencet aja siapa saja yang memiliki link. Habis itu kalau misalnya pengen kasih bisa ada orang yang lewat sini. Kalau menurut aku sih lewat sini lebih bagus ya. Pencet aja salin link, habis itu selesai. Nah, habis itu kalau misalnya kamu pengen kirim-kirim ya gampang. Misalnya kamu kirim lewat habis itu misalnya ke mana ya? Misalnya ke ini nih, ke Raihan Akbar teman aku. Kasih misalnya Ctrl V kirim, atau mungkin klik kanan pas paste kirim. Nah, kayak gitu. Itu aja. Habis itu kalau misalnya kalian pengen cari misalnya tiba-tiba kalian kan yang udah aku bilang tuh, ini tuh auto save. Untuk ngetesnya gampang. Misalnya tiba-tiba listrik mati ya, misalnya aku close gini, udah ke close, habis itu aku buka lagi, kan tadi nggak aku save sama sekali kan. Habis itu aku pencet ini, habis itu aku ke bawah, aku cari docs. Nah, tuh masih ada yang tadi, ini nih yang tadi, pencet sekali loading. Nah, masih ada kan. Jadi kita nggak perlu nge-save, dia udah auto save. Jadi kalau misalnya kalian pengen buru-buru, gimana, ya ampun lupa nge-save, nggak apa-apa karena auto save. Kecuali kayak pengguna Microsoft Word, MW itu biasanya emang agak suka emang nggak bisa di save ya. Jadinya inilah kelebihan dari Google Docs. Dan aku kalau misalnya ditanyain lebih suka pakai apa, aku lebih suka pakai Google Docs ini gitu ya. Mungkin segini aja kali ya tutorial dari aku. Buat kalian yang pengen nonton yang lainnya ya kan bisa nonton di video-video aku yang lainnya ya. Buat kalian nanti ya bakal ada video-video tentang Google yang lainnya, misalnya Google Spreadsheet, Google ini, Google itu, pasti nanti bakal banyak. Tetap di channel aku. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.